Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Lucky Octaviano, manajer video Warta Kota Network. Kita akan kembali membedah soal persiapan pemilihan kepala daerah di tahun ini, yaitu di bulan November 2024. Nah, salah satu daerah yang juga akan melakukan menyelenggarakan pilkada yaitu Kota Cilegon. Bersama saya sudah ada Pak Fatur Rahman, Ketua KPU Kota Cilegon. Mari kita sapa dulu. Ya. Pak. Siap Pak Lugi. Ya, Pak Fatur Rahman, selamat datang Pak. Nanti kita akan bicara soal pelaksanaan dan tahapan pilkada di khususnya di Kota Cilegon. Boleh cerita Pak, sebetulnya apa sih Pak, sekarang ini tahapan pelaksananya sudah sampai apa Pak? Ya. Bisa diterangkan Pak kepada Sobat Warta Kota. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama memang pilkada ini momen yang sangat penting bagi masyarakat karena pilkada ini dilaksanakan secara periodik 5 tahun sekali untuk memilih pemimpin yang memang betul-betul nanti sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dan di sisi lain masyarakat juga diberi kebebasan untuk memilih calon pemimpin yang memang diinginkan gitu ya, sesuai dengan asas pemilu, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil gitu. Dan insya Allah momen pilkada ini akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 secara serentak nasional se-Indonesia gitu. Baik. Lalu kemudian apa Pak yang menjadi tugas dan wewenang KPU Kota Cilegon? Yang pertama tentu KPU bertugas untuk melaksanakan tahapan-tahapan, semua mulai dari tahapan awal sampai tahapan akhir. Tahapan awal itu mulai dari perencanaan program, dan tahapan akhir itu sampai dengan rekapitulasi hasil pemungutan suara di TPS. Dan itu juga bagian dari wewenang KPU Kota Cilegon ya, untuk merekap hasil perolehan suara di masing-masing TPS gitu ya. Nanti sistem perekapannya ya sama seperti pemilu yang sama ya, sama dengan pemilu 2024. Rekapitulasi hasil pemungutan suara di TPS itu akan dilakukan mulai dari tingkat kecamatan, dan tingkat kota ya. Karena kalau pilkada itu kan tidak ada seperti pilpres kemarin ada calon DPR RI, itu rekapannya sampai tingkat nasional gitu ya. Kalau untuk pilkada sampai tingkat Kota Cilegon. Lebih sederhana ya, lebih sederhana. Tapi di 2024 ini untuk Kota Cilegon ada hal yang baru. Hal yang barunya itu adalah pemilihan wali kota dan wakil wali kota ini dibarengkan dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur gitu. Kalau dulu masih terpisah Cilegon ya. Sekarang disatukan. Kalau dulu cuma satu surat suara, kalau sekarang menjadi dua surat suara. Sekaligus gubernur ya, dan betul. Wali kota. Betul. Kemudian ini Pak, terkait persiapan Pak ya, kan sekarang ini udah sampai tahap apa Pak? Apakah sudah pendaftaran kapan Pak? Kemudian tahapan-tahapan pelaksanaan sampai ke pilkada nanti itu apa aja Pak kalau boleh tahu? Nah, yang pertama tahapan yang kita lakukan, kalau sosialisasi itu mungkin dari awal ya, dari awal sampai akhir. Nah, terakhir yang kami lakukan terkait dengan tahapan pemilu adalah rekrutmen badan ad hoc kemarin, baik untuk panitia pemilihan kecamatan maupun PPS ya, di tingkat kelurahan. Nah, alhamdulillah sudah selesai, dan tahap selanjutnya sekarang kita akan rekrutmen Pantarlih, panitia pemutakhiran data pemilih gitu ya. Nanti mereka akan melakukan coklit, pendataan bagi penduduk bersumber dari data DP4 dari Kemendagri. Nah, setelah itu nanti di Agustus baru pendaftaran calon. Pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota. Nah, sebetulnya di bulan sebelumnya itu ada pendaftaran calon independen. Tapi di periode ini, di tahun 2024 ini, tidak ada calon independen yang mendaftar di KPU Kota Cilegon. Kalau itu sudah dipastikan Pak? Iya, sudah dipastikan, karena sudah lewat waktu pendaftarannya. Waktu pendaftaran sudah lewat? Iya, kalau 2020 kemarin itu ada 3 pendaftar calon independen, dan yang lulus verifikasi itu 1 pasangan calon independen. Tapi di 2024 ini tidak ada yang daftar gitu ya. Jadi ya nanti tinggal nunggu yang betul, yang dari partai politik ya.
Nah, di Cilegon itu ada 40 kursi DPRD Kota Cilegon. Kalau persyaratan sesuai dengan peraturan itu kan mesti didukung 20% Ya, betul, pendaftaran kursi di DPRD Kota Cilegon. Jadi 20% itu jatuh ke 8 kursi, 8 kursi, ya? 8 kursi dari DPRD Kota Cilegon. Calonnya udah ada bayangan Pak berapa? Ya Berapa pasangan Pak? Kalau calon, Dengar-dengar, Pak, dengar-dengar, ya ya. kalau calon sudah, alhamdulillah sudah mulai bermunculan lah ya. Bermunculan ya. Ya putra-putri terbaik masyarakat Kota Cilegon lah ya. Dan KPU sangat menyambut baik ketika masyarakat Kota Cilegon berantusias untuk mendaftarkan diri menjadi calon wali kota maupun jadi calon wakil wali kota gitu. Kalau semakin banyak calonnya ya berarti demokrasi semakin bagus. Oh gitu Pak. Kenapa ya? kita katakan demokrasinya bagus? Karena masyarakat punya banyak pilihan, punya banyak kesempatan gitu ya untuk memilih siapapun gitu ya. Jadi kalau calon semakin banyak ya semakin bagus untuk masyarakat lah. Karena masyarakat punya banyak pilihan sesuai dengan kriteria. Namun demikian ya masyarakat juga mesti teliti, harus juga melakukan profiling ya, profiling terhadap masing-masing calon. Kira-kira visi misinya itu sesuai nggak dengan harapan masyarakat 5 tahun ke depan gitu ya. Iya betul. Pak tadi ngelanjutin yang tadi Pak. Jadi prosesnya setelah pendaftaran nanti akan ada debat atau kampanye dulu Pak ya? Iya. Dari pendaftaran kampanye, debat, lalu langsung setelah itu baru pemilu. Nah, setelah pendaftaran nanti di bulan Agustus tentu nanti para calon wali kota ini akan melakukan tes kesehatan. Setelah itu nanti mereka akan juga melakukan haknya untuk melakukan kampanye terjun langsung ke masyarakat, baik itu dalam bentuk tatap muka ataupun lewat media ya. Dan itu dijamin oleh regulasi, itu bagian dari hak mereka untuk menyampaikan visi misi gitu. Nah, ketika kampanye ini sudah mulai turun ke masyarakat, ya KPU berharap masyarakat Cilegon harus menerima kunjungan dari calon wali kota. Jangan sampai ada penolakan ya, karena itu hak yang diatur oleh undang-undang untuk masing-masing para calon untuk memperkenalkan diri gitu ya. Karena kalau sampai melarang kampanye masing-masing calon, ya terkait itu masuk kategori pelanggaran gitu ya, pelanggaran pemilu. Ya, Pak terkait masyarakat nih Pak, tingkat partisipasi warga, kalau nggak salah tahun yang sebelumnya Pak ya, itu sampai berapa sih Pak? 80 di atas 80% Pak. Iya, betul. Tahun ini apakah ada target tingkat partisipasi warga Pak untuk pilkada Kota Cilegon? Ya memang untuk di Kota Cilegon itu variatif partisipasinya selalu meningkat ya, selalu meningkat. Sebelumnya sebelum saya di KPU mungkin 2018 partisipasi untuk pilkada misalkan katakanlah masih di angka 63%. Gitu. Nah, ketika 2020 itu naik menjadi 74,9% gitu. Begitupun dengan pemilu di sebelum 2019 itu masih di bawah 90%. Nah, di 2019 itu 90% dan sekarang 89% dan itu juga sudah termasuk tertinggi lah kalau untuk di tingkat provinsi Banten. Tertinggi. Ya, tertinggi. Tadi kalau ada Pak Patur cerita tingkat partisipasi warga untuk pemilu itu lebih tinggi daripada pilkada. Ya, itu betul. kenapa Pak? Ya karena memang kalau untuk pemilu calonnya tuh banyak gitu ya. Oh, calonnya banyak. 500 lebih. Satu partai aja kalau untuk satu dapil bisa 10 orang dikali sekian partai gitu ya. Kalau jadi mereka dorong ya, mereka mengajak masyarakat konstituennya untuk datang ke TPS gitu. Terus yang kedua kalau pilkada kan ya memang peserta pemilunya sedikit. Tapi apapun itu ya kata kuncinya memang perubahan mindset di tingkat masyarakat itu sangat penting terkait dengan strategi sosialisasi lagi-lagi strategi sosialisasi itu sangat penting bagi KPU gitu kan karena kabupaten kota yang lain pun tentu ketika pemilu itu mempunyai jumlah calon yang sama yang banyak juga tapi antar daerah itu biasanya partisipasinya berbeda gitu ya itu juga ada pengaruh juga hasil kerja-kerja dari masing-masing KPU daerah untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Ada strategi khusus Pak dari KPU Kota Cilegon untuk meningkatkan? Nah kalau di Cilegon itu kebiasaannya kita dalam rangka sosialisasi ini mengajak stakeholder yang lain ya. Kalau KPU sendiri
mensosialisasikan langsung ke masyarakat itu hal yang biasa. Karena itu tugasnya, Emang gitu tugasnya? ya. Tugasnya ya, Iya. sesuai tugasnya gitu. Iya. Tapi kalau kegiatan-kegiatan sosialisasi ini dilakukan oleh pihak lain, Iya. oleh masyarakat sendiri, oleh kelompok masyarakat, stakeholder yang lain, itu yang luar biasa. Kenapa? Karena yang mengajak tuh bukan hanya KPU, tapi masyarakat juga ikut mengajak gitu ya. Jadi masyarakat mengajak masyarakat ya. ya. Betul. Makanya kemarin di pemilu serentak 2024 kita mengajak misalkan pemerintah daerah untuk turun juga. Seperti Badan Kes Bangpol, itu sosialisasi masif ke 43 kelurahan, anggarannya dari mereka, pasukannya dari mereka, gitu. Nah, yang jadi narasumber ya rata-rata semua partai politik kebagian gitu ya, diatur oleh Kaban Kes Bangpol, dan bahkan kemarin dapat apresiasi juga dari teman-teman dari Kemendagri ya, ketika hadir. Ya ini sangat se-Indonesia mungkin cuma di Cilegon lah, terus serta pemerintah daerah untuk sosialisasi gitu. Terus yang kedua juga ada event pembentukan duta politik. Duta politik itu dilakukan juga sama oleh Kes Bangpol, ya kerjasama dengan stakeholder yang ada. Nah, duta politik ini dari sekian ratus orang terpilih 10 orang. Nah, duta politik ini fungsinya adalah mengkampanyekan, mensosialisasikan pemilu lewat media sosial, gitu. Fungsinya begitu. Pak, terkait tadi Pak, para pemilih, kan ada juga di antara para pemilih ini pemilih pemula, Pak. Iya. Nah, ada nggak nih Pak strategi dari KPU Kota itu untuk apa sih supaya pemilih pemula ini yang baru-baru SMA atau yang bahkan Gen Z lah gitu kira-kira untuk partisipasinya lebih tinggi daripada sebelum-sebelumnya? Memang pemilih pemula ini menjadi fokus utama KPU Kota Cilegon ya, karena memang kawan-kawan kita di pemilih pemula ini orang yang nanti akan pertama sekali untuk menggunakan hak pilihnya ya di Pilkada 27 November 2024 ini. Dan itu menjadi target khusus. Kenapa kita jadikan target khusus? Karena pemilih pemula ini di Cilegon itu ada sekitar 7.000 pemilih pemula. Dan sayang sekali kalau pemilih pemula ini di momen awal mereka itu tidak menggunakan hak pilihnya. Nah, dengan strategi kita langsung mendatangi basis-basis mereka di sekolah, di pesantren, di yayasan, dan di lain-lain. Langsung kita terjun langsung ke mereka dengan mengajak beberapa stakeholder ya untuk mensosialisasikan pemilu. Dan yang kedua yang paling penting untuk pemilih pemula itu adalah mengenalkan calon peserta pemilu pilkada untuk tahu visi, misi, dan lain-lain. Jangan sampai teman-teman pemilih pemula ini kekurangan informasi. Asal coblos saja. Iya, akhirnya menjadi pemilih yang tidak rasional. Gitu ya. Nah, harapan kita pemilih pemula ini bagaimana mereka ini menjadi pemilih rasional. Nah, caranya ya kita memastikan pemilih pemula ini mendapat informasi yang maksimal terkait dengan nanti dari masing-masing para calon. Gitu. Itu lewat edukasi. Edukasi langsung betul, ke sekolah atau ke itu Pak ya? Betul. Ya makanya nanti warta kota saya harap ya datang ke Cilegon lah untuk membantu juga gitu. Bisa Pak. Pak, sejauh ini kan udah muncul nama bakal calon ya Pak ya, wali kota Pak Wali Kota Cilegon Heldi Agustian, terus kemudian wakil wali kotanya Sanuji Pentamarta, beberapa calon juga seperti Ketua DPD Golkar Cilegon Ratu Ati Mariati. Nah Pak, apakah mereka ini sudah apa ya Pak istilahnya memperkenalkan diri atau sudah show off gitu di Kota Cilegon Pak, lewat baliho, lewat apa itu udah mulai ramai atau gimana Pak? Ya pastinya para calon wali kota ini sudah terlihat ya, sudah terlihat semarak ya. Karena memang baik melalui baliho, baik pertemuan dengan masyarakat langsung itu KPU melihatnya sudah mulai jalan ya, sudah mulai jalan, dan dari banyak calon itu di Kota Cilegon itu ya semuanya sudah turun. Iya. Ada indikasi paling mudah kan lihat baliho ya. Ada beberapa baliho yang sudah dipasang gitu, walaupun cuma nama gitu kan, atau juga foto ada yang besar orang udah lengok aja siapa ini gitu macam-macam gitu ya, dan itu ya kita apresiasi lah dari masing-masing calon itu untuk memperkenalkan diri ke masyarakat. Ya Pak. Pak, ini terkait logistik Pak. Adakah kesulitan khusus untuk logistik Pak? Artinya berdasarkan pengalaman
pilkada atau pemilu sebelumnya, apakah ada kendala di bidang logistik, Pak? Nah, logistik itu yang utama adalah ketepatan waktu ya, ketepatan waktu, ketepatan kualitas dan lain-lain ya. Yang menjadi kendala utama itu biasanya kualitas ya. Ketika barangnya datang warnanya tidak sesuai, misalnya ini kan gantinya itu waktunya sangat sempit ya, sangat sempit dan koordinasi komunikasinya juga harus cepat gitu ya. Karena yang kedua adalah proses pengepakan ya, pengepakan logistik itu juga sangat penting. Jangan sampai nanti di TPS itu ada kekurangan logistik gitu ya, logistik pemilu. Itu yang bikin nanti masalah di tingkat TPS gitu. Kalau sampai surat suara itu berkurang gitu ya, kurang gitulah gitu. Itu pernah terjadi, Pak? Kalau di Cilegon alhamdulillah. Ke pemilu kemarin mulus. Mulus, Pak. Bahkan untuk tingkat Provinsi Banten, KPU Kota Cilegon dalam pemilu serentak tahun 2024 itu satu-satunya KPU yang tidak ada gugatan ke MK. Ya di 5 jenis pemilihan tuh ya, Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota dan DPD. Makanya kalau teman-teman yang lain sibuk ke Jakarta, KPU Cilegon di kantor aja. Di kantor ya. aja. Iya. Luar biasa Pak Fatun. Mau jadi ketua KPU nasional, Pak? Ya karena ketika tidak ada sengketa dari masing-masing peserta pemilu, ya kita merasa itulah keberhasilan. Keberhasilan. Ya, mereka menerima hasil pemungutan suara di TPS gitu. Makanya rekap di tingkat kota itu tidak ada satupun partai politik peserta pemilu yang melakukan keberatan. Padahal perbedaan selisih suaranya itu sangat mepet-mepet. Ada yang beda 4 gitu, ada yang beda 10, ada yang beda 50, kecil gitu ya. Tapi semuanya aman. Semuanya aman. Padahal kan itu peluang ya, artinya peluang bagi partai untuk ini jangan-jangan curang nih, karena kesempatan atau peluang orang-orang yang akan melakukan kecurangan gitu ya. Siapapun dia gitu ya. Tapi ini aman. Tapi alhamdulillah aman. Nah, yang aman itu terjadi ya karena memang kata kunci transparansi itu harus memang terbangun, terutama komunikasi dengan teman-teman media. Terus juga kita berpesan ke teman-teman peserta pemilu partai politik, siapkanlah saksi yang berkualitas. Karena saksi yang berkualitas itu ya bisa membantu juga untuk menjaga suara masyarakat itu. Kalau orang kan melihatnya yang menjaga suara masyarakat itu cuma KPU. Ya bukan hanya KPU, partai politik juga harus menjaga gitu. Jangan sampai juga curang gitu ya. Ya kalau pemain bola kan kadang-kadang pemainnya ya. Nah, dengan saksi yang berkualitas ini ya sangat membantu proses demokrasi, sehingga dengan data yang valid, data yang benar, itu juga bisa menjaga gitu ya. Gitu. Nah, kaitan dengan itu Pak, bagaimana Pak KPU Kota Cilegon bisa bekerja sama dengan Bawaslu, Pak? Ini seperti apa, Pak? Hubungan kita dengan Bawaslu itu ya di pemilu kemarin kita tidak pernah dipanggil sekalipun. Tidak pernah dipanggil. Ya berarti semuanya sesuai dengan regulasi. Itu tadi kesuksesannya. Ya karena memang metode transparansi, metode akuntabilitas itu sangat mutlak ya kalau untuk di KPU, karena KPU kan ukurannya hukum administratif kan. Jadi semuanya diukur dari hal-hal yang sifatnya administrasi. Dan yang kedua, komunikasi dengan partai politik sangat penting. Ketika pemilu itu sudah selesai, waktu 2019, semua partai politik kita undang. Kita buat FGD, mereka kita minta untuk menilai bagaimana pelayanan KPU selama ini dalam proses pemilu. Sisi baiknya di mana, kurangnya di mana, apa yang perlu ditingkatkan. Jadi suara-suara mereka langsung itu disampaikan ke KPU dalam bentuk FGD. Gitu. Jadi ya mereka juga KPU-nya berani dinilai gitu. Ya karena kita merasa tidak melakukan apa-apa gitu, sesuai dengan regulasi lah gitu ya. Gitu. Dan ya itu apresiasinya sangat luar biasa dari teman-teman partai politik. Gitu. Dan KPU Kota Cilegon ya dijadikan rumah bersama untuk teman-teman partai politik untuk komunikasi, koordinasi, berbagi informasi dan lain-lain. Pak, satu lagi nih Pak, gimana KPU Kota Cilegon memastikan keamanan data pemilih Pak ya, data pemilih dan mencegah potensi kecurangan dalam daftar pemilih tetap di DPT, itu gimana Pak? Terkait dengan data pemilih, sebenarnya kuncinya adalah di pemutakhiran data ya, pemutakhiran data. Nah, dalam pemutakhiran data ini yang sering ramai itu, kenapa sih orang meninggal itu namanya masih muncul gitu. Ya, betul. Ini muncul lagi ya, meninggal masih ada terus namanya di DPT gitu ya. Nah, dulu itu kendalanya memang KPU tidak bisa menghapus nama-nama
data penduduk itu karena karena itu ada yang berwenang ya, ke dinas Dukcapil misalkan oleh Kemendagri, dan itu bisa dihapus kalau ada surat keterangan kematian dari yang bersangkutan. dari artinya warga, dari keluarga dari keluarganya. Nah, ketika ada surat kematian maka otomatis dia bisa dihapus. Nah, di sisi lain kelemahannya adalah surat kematian ini diurus kalau warga masyarakatnya punya kepentingan, misalkan ada kewajiban yang mesti diurus pasca kematian, itu diurus lah gitu. Nah, tapi sekarang sudah agak lebih baik lah terkait dengan pendataan ini, untuk data-data pemilih itu sudah cukup lebih baik lah dibanding yang lalu. Ya. Nah, Pak, ini agak di luar nih, Pak. Boleh cerita sedikit, Pak, perjalanan Bapak, Pak Patur ini di dunia politik. Dalam artian ini urusan KPU, kemudian dari boleh cerita sedikit, Pak. Dari kapan dan di level mana, Pak, maksudnya? Ya. Sebetulnya kalau saya di KPU ini masih termasuk baru ya, baru dalam artian mulai dari tahun 2018. Oh, 2018. Sebelumnya saya lebih bergabung dengan teman-teman NGO, pernah bertugas juga di Papua, di NTT, pernah juga di NTB, di Sulawesi, ya bareng dengan teman-teman NGO ya, untuk membangun kualitas hidup masyarakat, baik dari sisi kesehatan, pendidikan, akses usaha dan lain-lain gitu. Nah, tiba-tiba saya masuk di penyelenggara pemilu. Saya pikir penyelenggara pemilu itu ya bagian kita waktu di NGO itu bagian bentuk dari implementasi ide kan. Cuman bedanya kalau di NGO itu kan kita merdeka ya. Merdeka dalam artian ide gagasan itu kita pakai maksimal. Tapi kalau di KPU ya kita sebagai pelayan ya, pelayan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, Pak, terakhir Pak, mungkin ada yang mau disampaikan Bapak terhadap warga Kota Cilegon terkait dengan akan diselenggarakannya pilkada ini, Pak. Silakan, Pak. Untuk masyarakat Cilegon khususnya terkait dengan pelaksanaan pilkada serentak nanti pada tanggal 27 November 2024, KPU berharap memaksimalkan menggunakan hak pilihnya semua warga masyarakat Kota Cilegon untuk datang ke TPS. Kalau cinta Cilegon ya berarti masyarakat Cilegon harus datang ke TPS. Gunakan hak pilihnya sebaik-baiknya. Yang kedua, jaga terus kondusivitas, keamanan, ketertiban masyarakat Kota Cilegon karena kondusivitas dan keamanan itu sangat penting untuk kebaikan kita bersama. Yang ketiga, hargai perbedaan pilihan. Siapapun yang dipilih, ya kita harus sama-sama menghargai. Baik, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama Mas Uki. Atas bincang-bincang Pak. Baik, Sobat Otak Kota dan Tribuners, demikian tadi perbincangan kita dengan Pak Fatur Rahman, Ketua KPU Kota Cilegon. Sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya dengan narasumber yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Jangan lupa subscribe ya.